Banyak sekali penerapan matematika melibatkan dua peubah dan akan menemukan hubungan di antara keduanya. Seringkali hubungan ini dinyatakan dengan laju perubahan dari peubah yang satu terhadap peubah yang lain. Hubungan ini disebut persamaan diferensial. Penyelesaiannya adalah persamaan yang menghubungkan kedua peubah tersebut. Contoh 1. Pada setiap titik P yang terletak pada suatu kurva di mana X lebih besar dari 0, garis singgung kurva memotong sumbu Y di T. Dan N adalah titik alas garis tegak lurus yang ditarik dari P memotong sumbu Y. Bisa dilihat di gambar 2.1. Jika T selalu 1 unit di bawah N, tentukanlah persamaan dari kurva tersebut. Penyelesaian karena NP sama dengan X, gradien dari garis singgung tersebut adalah 1/X, sedemikian sehingga dy per dx sama dengan 1/X. Bentuk ini dapat diintegralkan secara langsung dan diperoleh y sama dengan ln X plus C. Tanda harga mutlak tidak diperlukan di sini karena X lebih besar dari 0. Persamaan Y sama dengan ln X plus C disebut penyelesaian umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 1/X untuk X lebih besar dari 0. Grafiknya dapat digambarkan dalam suatu himpunan grafik atau kurva penyelesaian, satu grafik untuk setiap nilai C. Pada gambar 2.2 diberikan beberapa gambar kurva penyelesaian, tetapi sesungguhnya terdapat tak terhingga gambar dengan sifat-sifat tersebut. Di sini gambar 2.2 dapat dilihat ya. Suatu persamaan diferensial sering diambil dari satu rumus atau teorema IPA atau hipotesis. Selanjutnya, persamaan ini disebut model matematika dari masalah sehari-hari yang diberikan. Contoh 2. Seekor anak tikus mempunyai berat 30 gram pada saat lahir. Anak tikus tersebut akan menjadi dewasa setelah berumur 3 bulan. Laju pertumbuhan anak tikus dirumuskan dm per dt sama dengan 120 T-3 pangkat 2, di mana M adalah berat anak tikus T bulan setelah lahir. Tentukan berat anak tikus tersebut sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Penyelesaian persamaan diferensial dm per dt sama dengan 120 T-3 pangkat 2 mempunyai penyelesaian umum M sama dengan 40 T-3 pangkat 3 plus C. Akan tetapi, hanya satu persamaan dari himpunan penyelesaian tersebut yang benar untuk masalah di atas, yaitu jika T sama dengan 0 pada saat lahir, M sama dengan 30, jadi C harus memenuhi persamaan 30 sama dengan 40 0-3 pangkat 3 plus C. 30 sama dengan minus 1080 plus C. Jadi C sama dengan 1110. Oleh karena itu, berat anak tikus setelah T bulan adalah M sama dengan 40 T-3 pangkat 3 plus 1110. Berat anak tikus setelah tumbuh menjadi dewasa ditentukan dengan mengganti T sama dengan 3 dalam rumus di atas. Jadi kita dapatkan M sama dengan 0 plus 1110 sama dengan 1110. Sehingga berat anak tikus pada saat dewasa adalah 1110 gram. Di dalam contoh ini, semua peubah harus memenuhi nilai awal atau syarat batas, yaitu M sama dengan 30 pada saat T sama dengan 0. Persamaan M sama dengan 40 T-3 pangkat 2 plus 1110 adalah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial tersebut yang memenuhi nilai awal syarat batas yang diberikan.
Contoh 3, seorang ahli tumbuh-tumbuhan yang bekerja di Inggris membuat satu hipotesis bahwa laju pertumbuhan tanaman di rumah percobaan adalah berbanding lurus dengan jumlah sinar matahari yang mereka terima. Jika T adalah waktu dalam tahun setelah hari-hari terpendek pada tahun tersebut, lamanya penyinaran efektif diberikan dengan rumus dalam kurung 12 min 4 cos 2 Vt dalam jam pada hari terpendek di bulan Desember dari tahun tersebut. Satu pohon di umur dan mulai tinggi 123 cm setelah 55 hari kemudian tingginya menjadi 128 cm. Tentukan tinggi pohon tersebut pada hari-hari terpanjang di bulan Juni pada tahun tersebut. Penyelesaiannya, jika H adalah tinggi pohon dalam sentimeter, laju pertumbuhan dirumuskan dengan dH per dt sama dengan K dalam kurung 12 min 4 cos 2 Vt. Tapi K sebagai pembanding berbanding lurus belum diketahui dan juga tidak bisa diketahui dari data yang ada. Tetapi dari hasil integrasi kita peroleh H sama dengan K dalam kurung 12T min 2 per V sin 2 Vt plus C. Nilai awalnya adalah H sama dengan 123 pada T sama dengan 0. Sehingga 123 sama dengan K dalam kurung 0 min 0 plus C dengan C-nya adalah 123. Jadi H sama dengan K dalam kurung 12T min 2 per V sin 2 Vt plus 123 karena C-nya adalah 123. Setelah 55 hari, nilai T adalah 55 per 365 sama dengan 0,15. Dan diketahui pada saat ini H sama dengan 128 sehingga 128 sama dengan K dalam kurung 12 0,15 dikurang sin 2V dikali 0,15 plus 123 sehingga 128 plus K dalam kurung 1,8 titik-titik min 0,51 titik-titik itu berarti komanya banyak ya, plus 123 sehingga K yang dihasilkan adalah 3,87. Jadi, hari terpanjang terjadi jika T sama dengan setengah dan kita didapatkan H sama dengan 3,87 6 min 0 ditambah 123,0 sama dengan 146 sampai 3 angka signifikan sesuai dengan hipotenusa ahli tumbuh-tumbuhan tersebut. Tinggi pohon pada hari-hari terpanjang adalah 146 cm. Contoh terakhir ini adalah tipe dari penerapan persamaan diferensial dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali bentuk rumus hipotesisnya diketahui, tetapi nilai konstantanya tidak diketahui. Setelah persamaan diferensialnya diselesaikan.
Data pada percobaan tersebut dapat digunakan untuk menemukan nilai konstantanya.